Halo, selamat malam pemirsa. Saya Christian Grich. Anda menyaksikan episode perdana obrolan malam edisi kali ini. Kami akan menghadirkan obrolan. Kami ajak Anda ngobrol mengenai KTT G20. Semua orang lihat sukses. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, kita semua bangga. Tapi tentu kita bertanya-tanya, siapa yang berperan menyukseskan KTT G20? Saya akan ajak Anda ngobrol dengan narasumber pilihan kami yang tentu punya cerita banyak di balik layar mengenai kesuksesan KTT G20. Pemirsa, inilah obrolan malam selengkapnya. Sebelum saya ajak Anda berbincang dengan narasumber yang sudah kami undang di studio obrolan malam edisi kali ini, sore tadi kita menerima berita duka terjadi gempa yang mengguncang Cianjur. Pada siang hingga sore, gempa mengakibatkan sejumlah kerusakan rumah dan fasilitas umum di sana. Banyak yang korban nih, gempa bumi. Nah, ini visual amatir yang bisa kami temukan, Anda juga mungkin sudah lihat di media sosial. Terjadi gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang kawasan Cianjur. Ada korban luka akibat gempa ditampung di halaman rumah sakit. Tadi visualnya Anda saksikan, tepatnya di Rumah Sakit Cimacan, Kabupaten Sukabumi. Nah, dasarnya gempa membuat banyaknya korban jatuh. Kita masih terus menunggu update terbaru karena korban terus bertambah, ya, masih dirawat di rumah sakit. Para tenaga medis juga bekerja keras untuk merawat korban gempa yang rata-rata mengalami luka ringan hingga berat tertimpa reruntuhan bangunan. Seperti yang Anda saksikan, ini dahsyatnya gempa membuat kaca dealer, ini adalah dealer, salah satu dealer mobil di kawasan Cianjur, hancur berantakan. Nah, tidak ada korban jiwa di dalam kejadian ini, tapi bisa Anda lihat dampak kerusakan yang terjadi akibat gempa. Bisa Anda lihat tembok rumah warga juga rusak, roboh, bahkan ya warga pun mengungsi ke tempat aman agar tidak tertimpa bangunan-bangunan yang roboh. Gempa magnitudo 5,6 membuat warga panik. Bisa Anda lihat visualnya, semua keluar rumah. Ini adalah visual amatir yang kami coba kumpulkan. Ya, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri keluar dari rumah. Dan usai berhasil menyelamatkan diri, warga harus menghadapi kenyataan rumah mereka rusak parah karena sebagian dindingnya roboh. Bisa kita lihat di visual yang kami tayangkan saat ini untuk Anda. Guncangan gempa juga merusak sejumlah fasilitas. Ini yang Anda saksikan saat ini adalah gedung DPRD Cianjur. Gempa merusak plafon gedung dan mengakibatkan atap gedung hancur berantakan. Nah, dasarnya guncangan gempa magnitudo 5,6 di Cianjur juga dirasakan di sejumlah daerah. Mungkin ada yang lagi nonton tadi sore sempat ketakutan mau keluar dari gedung tempat Anda berada. Bahkan di studio BTV sih kita ketakutan ya. Panik beberapa keluar gedung. Coba kita lihat visual di sejumlah daerah. Ada toko emas di ibu kota di pusat Cianjur ya. Ini hancur usai gempa magnitudo 5,6 menghantam. Toko mengalami kerusakan parah di bagian atap hingga menimbun seluruh perabotan yang ada di dalam toko. Bisa Anda lihat banyak sekali yang coba untuk mengabadikan menggunakan ponsel mereka. Warga histeris melihat kerusakan masif yang terjadi pada bangunan toko. Tadi saya cerita bahkan di gedung kami tempat mengudara di studio BTV kami juga sangat panik. Mungkin Anda juga ya tadi mengalami siang hingga sore tadi. Nah, dahsyatnya gempa yang mengguncang Cianjur juga mengakibatkan longsor di jalur puncak. Ini visual di puncak, tepatnya di kawasan Cugenang. Gempa memicu longsor yang menutup akses jalan utama. Akibat jalur puncak tak bisa dilalui kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Bisa Anda lihat, mobil pun harus putar balik ya. Kita lihat ke Bekasi, Jawa Barat. Kita ganti visualnya ke Bekasi, Jawa Barat. Nah, dampak gempa yang mengguncang Cianjur juga terasa di sejumlah daerah lain. Saya sebutkan ini di Kota Bekasi. Warga bisa Anda lihat berhamburan keluar gedung saat gempa terjadi. Gempa terjadi saat mereka baru selesai beristirahat siang dan akan kembali bekerja.
Bisa Anda lihat kepanikan yang sama juga terjadi. Kita coba geser ke Depok, kita lihat bagaimana situasi di Depok siang tadi, di Depok, Jawa Barat. Akibat gempa, ratusan ASN berhamburan keluar menyelamatkan diri. Mereka menunggu di tempat aman hingga gempa berhenti dan mereka pun kembali diizinkan masuk ke gedung tempat mereka bekerja. Jadi nungguin di luar gedung gitu ya, di pinggiran jalan. Di Bogor, dari Depok kita bergeser ke Bogor, masih di Jawa Barat. Ada guncangan gempa membuat sejumlah mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB berhamburan keluar ruangan. Padahal mereka ini tengah mengikuti sosialisasi keuangan bersama OJK. Kita tahu ada kasus penipuan ya, penipuan investasi yang menimpa atau dialami oleh sejumlah mahasiswa dan mahasiswi di Institut Institut Pertanian Bogor. Kita berharap korban-korban yang saat ini mengalami luka bisa segera pulih, yang harus kehilangan nyawa kita doakan bisa mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan bisa mendapat penghiburan. Semoga bisa ditangani, diantisipasi gempa-gempa lain sehingga kita bisa meminimalisir para korban. Saya ajak Anda untuk mengikuti informasi lain ini terkait dengan kasus hukum, terkait kasus peredaran gelap narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa ditunda. Penundaan dilakukan setelah tersangka lain AKBP Dodi Prawira Negara tidak hadir Senin pagi. Saya tambahkan tadi seharusnya Teddy Minahasa dikonfrontir dengan tersangka lain. Nah, kita lihat visualnya. Menurut Polda Metro Jaya, otoritas di Polda Metro Jaya, AKBP Dodi Prawira Negara absen dalam agenda konfrontasi dengan dua tersangka lain karena alasannya sakit. Belum tentukan hari pengganti agenda konfrontasi antara Irjen Pol Teddy Minahasa dengan para tersangka lain. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah pengacara Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, yang menunjukkan sejumlah dokumen. Jadi penyidik Polda Metro Jaya menyatakan Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba pada 14 Oktober 2022 lalu. Jadi ditetapkannya tanggal 14 Oktober 2022 lalu. Teddy diduga memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan lagi. Dugaan sementara masih dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan saat ini. Kita tunggu saja bagaimana kasus ini bergulir. Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang yang menjadi salah satu pengacaranya. Nah, masih terkait dengan kasus hukum. Ini kasus yang menyedot perhatian publik lebih dari sebulan ini. Bahkan sejak dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Kasus Verdi Sambo atau tepatnya kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap salah satu ajudannya, Yosua Huta Barat, Brigadir Yosua Huta Barat. Persidangannya dilanjutkan pada Senin pagi, menghadirkan 11 saksi atas dalam sidang dengan terdakwa Eliezer. Ada Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Jadi ada 3 terdakwa. Kita lihat visualnya. 11 saksi terdiri atas 9 polisi dan 2 karyawan swasta. Para saksi tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 10 pagi tadi. Saksi yang pertama memberikan keterangan adalah Anita Amalia Dwi Agustin. Nah, ia siapa? Ia adalah karyawan swasta dari Bank BNI. Anita mengungkapkan soal aliran dana dari rekening Yosua ke terdakwa Ricky Rizal senilai 200 juta rupiah. Tentu kita bertanya-tanya apa dan untuk apa uang sebesar 200 juta. Kenapa harus berpindah dari satu rekening ke rekening lain? Disebut terjadi setelah Yosua dinyatakan meninggal atau saat ini diduga dibunuh secara berencana oleh Verdi Sambo CS. Tadi saya sebutkan, kita semua bangga KTT G20 terselenggara, ada Leaders Declaration. Salah satunya adalah kita berkomitmen, Indonesia dengan negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk kita
transisi energi. Nah, salah satu wujud dari transisi energi itu adalah dengan menggunakan kendaraan listrik. Kita tahu, kita lihat, kita ikuti banyak sekali, lebih dari 1.000 mobil listrik yang digunakan di KTT G20 ini sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam mewujudkan salah satu isu besar yang saya sebutkan tadi, yaitu transisi energi. Indonesia sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang dihadiri oleh 17 pemimpin negara anggota. Perhelatan ini sukses digelar di Nusa Dua, Bali pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 lalu. KTT G20 membahas 3 isu utama yang diusung di bawah presidensi Indonesia. Arsitektur kesehatan global, transformasi digital, serta ekonomi hijau dan transisi energi. Gelaran ini menjadi ajang pamer Indonesia dalam penggunaan kendaraan listrik yang secara resmi digunakan sebagai transportasi dalam KTT G20. Mobil listrik berbasis baterai, battery electric vehicle, digunakan untuk menunjang mobilitas tamu negara. Selain mobil kendaraan ramah lingkungan yang mewarnai KTT G20, ada pula motor dan bus listrik. Sebagian besar pemimpin negara anggota G20 menggunakan mobil listrik. Tidak hanya berhenti sampai pada KTT G20 saja, pemerintah pusat, daerah terus berusaha mengembangkan kendaraan listrik, merancang peta jalan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Sosialisasi digalakan kepada semua lapisan masyarakat, instansi terkait, dan pelaku otomotif. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di acara Electric Vehicle Fun Day di Bundaran HI Jakarta Pusat menjelaskan, kendaraan listrik menjadi solusi dalam mengurangi polusi. Electric Vehicle Fun Day juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Ketua Umum Periklindo Muldoko. Rombongan konvoi dengan menggunakan motor listrik dari Balai Kota hingga Bundaran HI. Pemerintah mengklaim KTT G20 sebagai momentum komitmen Indonesia dalam mewujudkan transisi energi. Lantas, bagaimana pemerintah bisa memastikan kendaraan listrik berkelanjutan? Tadi sudah ada pertanyaan, yaitu bagaimana kita mewujudkan transisi energi, konkretnya apa sih? Itu satu. Yang kedua, tentu kita bertanya-tanya, mobil listrik banyak, pesawat yang datang ke Bali itu banyak dengan segala aturan protokoler dan lain-lain. Ada sosok di balik kesuksesan itu semua yang datang di studio obrolan malam edisi kali ini. Saya ajak Anda ngobrol dengan beliau. Terima kasih sudah hadir di studio BTV. Wah, saya pikir mau ganti kamera dulu baru nyebutin Pak Budi Karya. Pak Budi Karya, terima kasih sudah menjadi narasumber perdana di obrolan malam bersama saya. Terima kasih banyak. Saya tahu Anda masih tetap perlu istirahat sebenarnya. Karena Pak Budi itu berkantor kan KTT G20 sebelumnya ada B20, 13, 14, 15, 16. Itu yang kami tahu. Tapi persiapannya mulai kapan? Ya, saya persiapan dari Jakarta. Berapat dengan Pak Menko Maritim, tapi selama G20 8 hari kami ada sana. Tapi anyway, saya ingin turut berduka cita dulu ya, betul, kepada Pak. Warga yang ada di Cianjur. Semoga yang meninggal mendapatkan tempat di sisi Allah Ta'ala, yang mendapatkan musibah sabar. Insya Allah pemerintah akan take care semuanya itu dan semua segera recover. Iya Pak, terima kasih banyak. Kami juga sangat berduka cita, makanya kami dari tadi mencoba untuk mengabarkan, memberikan informasi kepada stakeholder termasuk pemerintah agar penanganan korban maupun berbagai evakuasi yang harus dilakukan memang dilakukan secepat mungkin, karena bisa jadi masih ada yang tertinggal atau harus tetap bertahan di rumah masing-masing ya Pak Budi. Tanpa mengurangi rasa duka cita kepada saudara-saudara kita di Cianjur, Pak Budi juga mungkin bisa cerita kebahagiaan yang kami rasakan, seluruh warga negara Indonesia saya yakin sangat-sangat bahagia dan bangga sekali. Pak Budi bilang tadi 8 hari ininya berkantornya.
Kalau kami lihatnya Pak, pesawat itu masuk ke Bandara Ngurah Rai di luar dari pesawat komersil biasa banyak sekali. Kebayang nggak Ngurah Rai itu segitu saja ukurannya, tapi Bapak harus mengatur traffic. Itu salah satunya. Belum lagi laut dan darat. Mungkin Bapak bisa cerita dulu yang udara. Jadi memang udara ini kita rada punya keterbatasan ya, karena take off landing yang di sana kira-kira 300. Sementara kita punya tamu lebih dari 20 dan harus mendapatkan waktu yang tertentu dan separasi waktu tertentu. Jadi itu bisa menghabiskan waktu yang panjang. Nah, pada saat kedatangan relatif terkontrol dengan baik, karena 2 hari, pada sore hari dan pagi hari. Tetapi pada saat kepulangan itu tanggal 16 sama-sama. Bersamaan ya? Bersamaan. Pada waktu yang bersamaan. Jadi gimana tuh ngatur, oke, negara ini, kepala negara ini yang lebih dulu, kemudian kepala negara ini, belum lagi permintaan dari protokoler Pak Menteri. Semula kita nggak tahu mereka minta jam berapa. Saya usulkan dengan Pak Luhut, Pak, kita buat fix mereka. Ya. Si A di jam ini. Alhamdulillah, ya 90% ikut. Kalau nggak itu bayangkan, Bali itu ada commercial flight yang juga mendatangkan tamu-tamu tuh G20 di situ. Akhirnya dengan dasar itu, kita bisa mengatur mereka dengan satu waktu tertentu. Tapi tidak semua bisa ikut. Nah, mungkin bisa cerita siapa yang bandel? Oh, nggak usah deh siapa. Itu kan berbicara mengenai negara. Tapi jenis bentuk atau bentuk kebandelan apa yang dilakukan oleh protokoler kepala negara tertentu, katakanlah? Waktunya nggak pas. Maksudnya? Jadi ada beberapa waktu. Kan kalau kita merencanakan itu jam 12 siapa, 12.15 siapa, 12.30 siapa gitu. Tapi ada beberapa negara yang nggak tepat waktu. Alasannya? Nggak jelas alasannya. Oke, jangan-jangan kepala negaranya ketiduran atau masih menikmati pantai di Bali. Barangkali gitu. Tapi itu insya Allah bisa kita handle dengan memberikan satu pengumuman. Jadi beberapa hari, 2 hari sebelum KTT, kita informasikan. 1, mulai dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu, itu seyogyanya tidak usah ke Bali. Kalau ke Bali, Anda harus sabar dengan flight yang bisa malam, bisa pagi, dan bisa menunggu di udara. Oke, waktu tunggu di udara sebelum mendarat landing ya. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi alhamdulillah pada saat hari-hari kita melaksanakan itu nggak ada yang komplain. Langka penumpang pesawat udara itu tidak komplain. Karena mereka sudah tahu ada itu, ini kerjaan besar dan kita informasikan itu. Jadi pada saat ada beberapa negara yang terlambat itu, ya terpaksa penerbangan dari Jakarta kita tunda dulu, dari Surabaya kita tunda, hingga matching, tetap matching. Jadi tamu negara kita utamakan sesuai dengan protokol mereka, karena kita tidak mungkin mengintervensi, dan kami ikut apa yang disampaikan oleh Kemenlu. Pak, mungkin yang paling menjadi pertanyaan kami gini, kalau ngaturnya para kepala daerah, mungkin Pak Menteri secara struktural, secara hierarki gampang diatur. Tapi ini masing-masing kepala negara, orang nomor 1 di negaranya, itu ada cerita yang mungkin Pak Menteri bisa bagi dengan kami, ketemu dengan, atau harus mengatur kepala negara lain yang adalah orang nomor 1 di negara masing-masing, itu gimana? Jadi kami sebenarnya juga sedikit takut, ya. Oh ya. Sedikit takut, karena kalau di aviasi itu kalau satu masalah itu terblow up dengan besar. Masalahnya misalnya? Misalnya keterlambatan yang lama,
atau tidak dapat pesawat, atau pesawatnya jelek. Tapi kan kita sudah excuse dulu, Anda harus lakukan itu. Nah, kepala negara ini kan memang satu, memang jamnya tertentu. Ya. Tapi juga butuh security. Dia buat jam-jam tertentu yang sedikit tidak pasti, supaya security-nya lebih terjamin gitu. Oh, misalnya bilangnya jam 10, biasanya memang sengaja digeser supaya tidak diketahui oleh banyak orang bahwa mau jalan jam 10. Itu satu. Belum lagi kalau yang bawa pengawal banyak, Pak. Itu tidak hanya satu pesawat yang dipakai. Jadi baru kita tahu setelah itu, sebenarnya mereka satu negara tidak lebih dari 2 atau 3. Tiga apa nih? 3 pesawat? 3 pesawat, Okay. itu wide body, yang kapasitasnya 400 orang itu. Hanya 3, ya udah kita terimalah itu. Tapi waktu pulang, ada yang 9 pesawat. Ada beberapa negara. Artinya apa? Banyak pengawal-pengawal atau anggota daripada negara itu datang pakai komersial, pulangnya sama-sama. Oke, satu itu datang pakai komersial atau jangan-jangan jauh lebih dulu untuk mengamankan Bali atau memastikan Bali aman, baru kepala negaranya datang. Wah, saya baru ke Bali beberapa minggu lalu, jangan-jangan saya pernah ketemu sama salah satu pengawal. Pasti ketemu lah. Oh, pasti ketemu dengan kepala negara lain. Oke, itu satu cerita. Cerita yang lain mungkin kami mau nanya, kalau kami sih bangga sekali ya Pak, baru lihat. Mungkin bagi orang yang tidak terlalu familiar dengan mobil listrik karena cukup langka di jalanan, karena belum semua yang punya, ada 1.000 lebih ya Pak, mobil listrik ya, yang dipakai di KTT G20. Mungkin saya juga pengen dapat cerita dari Pak Budi Karya sih soal itu. Jangan dijawab dulu, kita jeda dulu boleh ya? Oke, kami akan jeda dan saya akan tanyakan banyak hal lagi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tetaplah bersama kami di Obrolan Malam. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Buat apa antri ketemu dokter seharian? Kalau bisa konsultasi lewat genggaman. Dengan aplikasi My Siloam, kami memudahkan Anda membuat janji, berkonsultasi online, hingga memastikan resep obat sampai di rumah Anda. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali. Kembali bersama kami di Obrolan Malam, saya masih ajak Anda untuk ngobrol dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tadi bicara mengenai trafik atau lalu lintas di udara. Bagaimana dengan di laut dan juga di darat? Mungkin laut dulu. Mungkin Pak Budi juga bisa konfirmasi benar Kepala Negara Amerika Serikat Joe Biden justru nginap di kapal ya Pak, betul? Itu Saya rasa enggak. Oh enggak ya? Enggak. Berarti sampai saat ini belum terkonfirmasi? Ya. Tapi ada yang datang delegasi atau tim pengamanan yang datang lewat laut? Ada, tapi tidak terlalu banyak. Jadi terlalu banyak. kita bisa exclude tidak termasuk laut. Tidak termasuk laut. Berarti sekarang darat Pak? Ya. Mungkin bisa cerita. Jadi untuk memanage KTT itu G20, saya bekerja 8 hari, relatif 24 jam karena stay dekat hotel, di mondar-mandir ke lapangan. Karena mereka bisa datang jam 12 malam,
pulang juga jam 1 malam, jadi teman-teman harus kita temenin gitu. Dan Pak Menteri menerima? Ada Iya. di bandara? Saya Di bandara? selain bertugas mengontrol teman-teman yang ada di bandara, saya beberapa menerima tamu-tamu negara. Kita beberapa menteri dapat tugas itu. Jadi, tapi karena G20-nya akses ya, jadi capeknya nggak kerasa gitu. Nah itu. Nah, ini nih kalimat yang menyenangkan nih, karena G20 sukses capeknya nggak kerasa. Bapak bisa bilang 24 jam ya, harus Ya standby. harus begitu. Kita stay di posko, ada posko, siap dengan laporan-laporan baik di iPod maupun di handphone. Siapa yang datang, siapa yang pergi, apa yang punya problem. Kalau ada problem, kita langsung ke lapangan, lihat apa yang terjadi. Lalu kita diskusikan solusi seperti apa. Jadi ini kita lakukan dengan intens. Oke. Dari persiapan itu, kedatangan kepala negara mana yang paling perlu pengaturan? Saya harus perhalus katanya. Perlu pengaturan yang luar biasa, perlu fokus Bapak, perlu energi banyak dari Bapak dibanding dengan negara lain. Ya, terutama negara-negara anggota. Ya, karena anggota itu kita berikan privilege ya. Seperti Jerman, Amerika, Italia, itu mendapat pengaturan yang khusus. Oke, khususnya dalam bentuk? Dalam bentuk waktu, ya. Waktu, tapi kita juga memberikan toleransi pada mereka. Dan biasanya mereka dapat waktu di jam-jam berapa, Pak? Jadi pertama kali saya tetapkan kedatangan itu dari sore sampai malam. Ada yang senang malam, jam 1 baru datang, atau sebaliknya pulang jam 1. Itu kan kita harus menunggu gitu. Jadi negara-negara anggota terutama, tapi negara-negara sahabat seperti Thailand, Singapura juga kita treat dengan baik. Ya, itu mungkin relatif tidak terlalu sulit karena perbedaan waktu kita dengan negara-negara tetangga tidak terlalu jauh ya Pak ya. Mungkin yang minta jam 1 itu karena mungkin negaranya bisa beda 12 jam. Ya, kalau dari Eropa mereka start di sini jam 1 sampai sana kan siang. Betul. Jadi di malam mereka bisa istirahat. Jadi jam 1 waktu pulang PM Itali datang pulang pada saat jam 1 malam ya, kita tunggu. Oke, nah saya jadi penasaran, Pak Budi bilang 8 hari, standby hampir 24 jam, Bapak bisa kuat standby selain semangat untuk bisa menjaga wajah, muka negara ini, bisa memberikan pelayanan terbaik kepada kepala negara, kepada kepala delegasi, apa yang membuat Bapak bersemangat? Ya, satu, Pak Presiden. Ya, Pak Presiden itu bersemangat banget dan menyampaikan kepada kami pembantunya, kita harus sukses. Ya. Bahkan kalau saya 8 hari saat KTT, Pak Presiden 1 minggu sebelumnya 3 hari di sana, dilihat satu-satu. Dicek satu-satu? Cek satu-satu. Wow. Semuanya apakah ini disiapkan dengan baik. Saya bagian nyiapin bandara juga, beberapa ada yang kurang, ya kita ganti. Nah itu terjadi di mana-mana. Jadi kita bersemangat, even Presiden juga care dengan apa yang kita siapin gitu. Kalau belum pantas, ya kita harus improve. Wow, Presiden sampai mengecek satu persatu. Betul. Setiap bidang. Ya. Wah, kalau Presiden bisa detail, Bapak lebih harus detail lagi. Harus. Nah, bagaimana koordinasi dengan misalnya Polri, Lantas Polri misalnya ya, karena di darat, atau dengan stakeholder lain, mungkin Bapak bisa cerita tuh. Jadi nih kalau di sektor darat itu, Kementerian Perhubungan itu yang mengambil policy. Leading sector? Leading sector mengambil policy. Jadi peraturannya apa? Peraturannya kita sepakati dari arahan tentunya ketuanya Pak Menko. Sehingga lalu lintas itu harus jam berapa saja diadakan. Policy itu kita buat secara tertulis. Satu yang agak unik, kita tetapkan ganjil genap. Oh, di Bali ya? Di Bali. Oke, tidak pernah ada ganjil genap di Bali? Di Bali nggak pernah. Saat KTT ada? Ganjil genap. Tapi yang mengeksekusi adalah polisi. Ada atau tidak diskresi di tangan polisi. Jadi kita nggak ada overlapping. Polisi ikut kita karena dalam koordinasi kepanitiaan. Pada saat eksekusi dilakukan oleh Polri, dibantu oleh TNI.
Wah. Jadi relatif ya lancar lah ya. Akhirnya yang kami lihat di layar itu ini di baliknya ya. Ya. Saya mau minta kita berpindah ke visual lain supaya Pak Menteri ini juga pemirsa bisa melihat ini. Ini pemandangan yang jarang karena saya katakan tadi Pak Menteri mungkin di kota besar seperti Jakarta, mungkin di daerah lain juga sering melihat di jalanan ada mobil-mobil listrik. Kalau di Bali utamanya saat penyelenggaraan KTT G20 itu ada lebih dari 1.000. Tepatnya berapa Pak jumlahnya? Ya hampir 1.000 karena itu terdiri dari mobil listrik yang dimiliki oleh Indonesia. Ya. Beberapa negara menyumbangkan mobil listrik dan beberapa kepala negara menggunakan mobil-mobil khusus. Dan satu, pada saat G20 kita bisa membuat bis merah putih. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Jadi itu kolaborasi antara Kemenhub, Kementerian Dikti, universitas, dan beberapa BUMN. Jadi itu kita dari 1 tahun dari sebelum acara ini, kita mempersiapkan itu. Jadi universitas mempersiapkan riset tentang baterai, mempersiapkan riset tentang elemen-elemen itu, desain dan sebagainya. Kita kolaborasi sama-sama. Akhirnya dalam 1 tahun ada bus karya anak bangsa yang bisa kami lihat. Iya. Dan digunakan di KTT G20. Yang warnanya merah itu ya. Nah, jadi kita lakukan dengan bangga dan ini menjadi satu format untuk kemudian Indonesia bisa memproduksi sendiri mobil listrik yang sangat besar untuk ukuran kita, namanya bus merah putih. Nantinya bus merah putih karena sudah ada apa namanya Pak kalau mau diluncurkan untuk industri, bukan pilot project tapi ya sudah ada produk sebenarnya. Apakah nanti akan dikomersilkan atau nanti akan dibawa Kementerian Perhubungan akan mungkin kami gunakan di kendaraan-kendaraan umum di wilayah-wilayah di Indonesia? Jadi konsepsi daripada utilisasi kendaraan listrik diantaranya adalah melakukan endorsement atau mendukung kendaraan massal dari bis, taksi, sampai motor. Bis, taksi, motor. Kan itu dimiliki oleh swasta selama ini. Nah bis, kalau kita beli bis, kan lumayan mahal kan? Ya. Nah, kami selaku regulator dan juga yang mengatur, saya berikan namanya buy the service. Kami apa itu? mensubsidi tarif antara kos yang dikeluarkan oleh penggunaan bis sama daya beli masyarakat. Sebentar, konkretnya berarti kalau... Jadi kalau satu bis jatuhnya satu orang itu bayarnya? Bayarnya katakanlah 50.000. Ya. Kita kenakan 10.000, yang 40.000 disubsidi. yang subsidi. Wow, jadi lebih murah dong ya. Ini berarti satu dari sekian banyak insentif yang disiapkan sama pemerintah untuk ajak kami semua buat bertransisi setidaknya lewat mobil listrik. Itu. Dan itu akan kita gunakan setelah KTT di Surabaya dan di Bandung. Oh, wow. Nih. Sekalian deh pengumuman ke warga Surabaya dan Bandung, berarti bus tadi karya anak bangsa, nanti siap-siap Anda bisa gunakan. Harganya mungkin diskon, tadi berapa tuh 50.000, mungkin Anda hanya bayar 10.000. Ya. Wow, kapan tuh Pak kira-kira? Jadi ini jeda sebentar aja, mungkin bulan depan sudah kita laksanakan di Surabaya, sosialisasi untuk menggunakan itu. Selama ini kan pakai bis yang combustion. Nah dengan ini kita lakukan, ini menjadi pioneer, bahkan nanti antar kota pun menggunakan bis listrik. Antar kota menggunakan bus listrik? Ya. Artinya Bapak mau bilang bahwa teknologi atau pengembangan teknologi mobil listrik itu semakin baik sehingga bisa digunakan jarak jauh? Bisa. Wow. Kami membuktikan 20 kendaraan listrik itu touring dari Jakarta menuju Bali. Ini saat KTT kemarin? Iya, kemarin ini. Jadi 3 hari sebelumnya kita touring dari Jakarta, termasuk mobil saya berhenti di Cirebon sama di Jember.
Wah, saya lupa nih cerita. Saya sudah tahu sih Bapak setiap hari itu pakai mobil listrik ya? Iya, saya pakai mobil listrik. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa cerita pengalaman Bapak menggunakan mobil listrik pribadi nih ya. Mobil listrik pribadi itu seperti apa sih bedanya? Mungkin yang belum punya mobil listrik, termasuk saya nggak punya mobil listrik, Pak. Gimana rasanya? Beda di kemudinya atau pengalaman apa? Satu, nggak ada suara. Ya. Lebih halus ya? Lebih halus. Yang kedua, kalau kita setir, itu tarikannya cepat. Oh iya? Dibanding dengan mobil konvensional? Dibanding biasa, lebih cepat mereka gitu. Dan kalau kita bicara uang, memang harganya lebih mahal. Tapi bensin dan listrik itu kira-kira cuma 10% atau 20%. Jadi kalau sehari biasanya kita pakai 30 liter kali 10.000, ada 300.000. Ini cuman tidak sampai 50.000. Jadi perbedaan cost yang kita keluarkan harian itu selisihnya banyak. Tapi saya puas lah. Memang menjadi keharusan kita punya dong beli. Wah, Pak Menteri minta saya beli, berarti harus ada insentif juga yang diberikan kepada kami. Apa itu, Pak? Ada. Jadi insentif. Saya mau nabung dulu sekalian, mau nunggu insentif dari pemerintah. Satu, kan ada ganjil genap. Ya. Oh, berarti nggak perlu, nggak perlu takut ganjil genap. Kebetulan nih kantor BTV di Universe itu di wilayah salah satu jalan protokol di Jakarta. Bagi Anda mungkin bukan warga Jakarta, Gatot Subroto. Jadi saya selalu kena ganjil genap. Iya, Pak. jadi kalau beli, yang tadinya mesti punya 2 mobil, cukup 1 mobil. nah, Ya itu kan? satu. Yang kedua? Parkir juga. Nanti DKI akan memberikan tarif khusus. Lebih murah. Lebih murah. Oke. Ya. Berikutnya? Ketiga, sebenarnya dari pajak yang dikenakan tuh lebih murah. Walaupun kumulasi lebih mahal karena memang mobilnya lebih mahal. Dan one day atau next year lah ya. Next year? Tahun depan dong? Akan ada subsidi. Dalam bentuk? Dalam atau bentuk sebesar? tunai bagi mereka yang membeli. Berapa besaran insentif Besarannya itu? lagi digodok. Dan saya senang sekali terutama motor. Kenapa? Motor itu kan harganya kira-kira 15 juta. Motor listrik sekarang ada yang 14, ada yang 12 juta. Jadi relatif sama. Relatif sama akan dapat subsidi. Jadi lebih murah nanti. Lebih murah. Lebih murah. Kita keluar modal banyak di awal, tapi nanti di dalam operasionalnya, kesehariannya itu jauh lebih murah. Lebih murah. Ditambah dengan berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Saya harus jeda, saya mau banyak nanya ke Pak Menteri, termasuk juga mungkin kita perlu untuk mendengarkan dan melihat SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Kalau kita mengenalnya bagi kita yang punya mobil konvensional namanya SPBU. Kita sebenarnya ingin tahu juga ya, itu gimana rasanya menggunakan listrik, tenaga listrik. Pak Menteri sudah biasa karena setiap hari pakai mobil listrik. Sesaat lagi di obrolan malam. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Ini keluargaku, banyak orangnya, dan semua butuh internet. Makanya internet rumahnya Orbit. Jadi bisa gini, 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 dan bikin aku happy gini. Soalnya Orbit hemat di kantong, mudah diatur, dan dapat kuota lagi. Karena Orbit ikut maumu.
Kalau tadi saya cerita, saya sendiri belum menggunakan mobil listrik karena saya masih nabung dulu. Tapi tadi kalau mendengar berbagai insentif yang diberikan sama pemerintah, kayaknya harus mikir-mikir untuk nabung lebih disiplin lagi buat beli mobil listrik. Ternyata tidak hanya saya, tapi mungkin banyak orang di luar sana yang belum memilih untuk menggunakan mobil listrik karena berbagai alasan. Kami coba tanya ke beberapa warga di Jakarta, apa alasan mereka belum bermigrasi menggunakan mobil listrik dari mobil konvensional. Kita ikuti berikut ini. Masih ada yang bukan listrik sih, maksudnya yang itu masih ada, jadi kemungkinan kayak ada rasa pengen ngerasain listrik, cuma kayak dari segi uang juga masih belum ini kan, jadi masih pengen yang ada aja gitu. Yang saya tahu sih banyak teman-teman saya yang udah memakai kendaraan listrik, itu lebih irit, jauh lebih irit daripada yang maksudnya yang masih mesin kan. Itu jauh lebih irit sih, cuman ya ada rasa pengen coba gitu, cuman ya nantilah ke depannya. Mungkin bisa aja karena semakin banyak orang yang pakai gitu ya Mas ya. Karena kan teknologi juga udah semakin canggih, ke depannya juga mungkin udah akan listrik semua kan. Kalau itu mungkin karena masih kurang edukasi aja ya tentang kendaraan listrik, ya sekarang tuh masih kurang banyak informasi tentang kendaraan listrik gitu, jadinya masih bingung-bingung aja gitu. Dibandingkan kendaraan konvensional kan dia berisik gitu, maksudnya ada suara mesinnya gitu. Cuman kalau untuk kendaraan listrik itu kan suaranya lebih minim gitu, jadi kayak saya lebih suka aja gitu. Kebetulan juga saya juga kerja di bidang otomotif. Ya, mengikuti dulu biasanya. Trial kan biasanya kalau yang awal-awal gitu. Kemudian harganya juga masih mahal gitu kan. Baterainya apalagi. Saya sih biar tidak terlalu ada kebisingan ya. Ya, kalau buat saya pribadi gitu, saya lebih suka tenang di jalan gitu. Itu sih, sama ya pasti hemat energi, BBM juga pastinya langka dan mahal. Iya, berarti itu alasan nanti kalau misalnya Mas itu lebih terpacu lagi untuk bisa mengganti pasti mau nggak mau saya juga pasti akan. Ya, masih beragam alasannya. Ya, mungkin mudah-mudahan dengan segala kemudahan yang diberi sama pemerintah melalui salah satunya Pak Budi Karya di Kementerian Perhubungan, mungkin akan lebih banyak lagi yang bermigrasi. Kita bantu dua tujuannya. Ini memang butuh kontribusi kita semua. Satu, kita transisi energi untuk bisa lebih ramah lingkungan. Yang kedua, Pak, kita untuk mengatasi krisis energi ya, Pak ya, kita coba untuk cari sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Dari tadi yang saya tanya Pak Budi terus, Pak Menteri Perhubungan terus sudah bergabung secara virtual. Ketua Komunitas Mobil Listrik Indonesia. Wah, ternyata sudah ada. Unik sekali namanya, Koleksi Komunitas Mobil Listrik Indonesia. Ada Pak Arwani Hidayat yang sudah tersambung melalui secara daring, bergabung bersama kami. Wah, sudah ditampilkan di layar. Selamat malam Pak Arwani. Selamat malam Mbak Christian. Pak Arwani, di studio ada Pak Menteri Perhubungan, mungkin Anda mau menyapa? Selamat malam Pak Menteri, salam sehat. Sehat selalu Pak Menteri. Pak Arwani, Pak, jadi ketua komunitas. Wah, dapat jempol nih dari Pak Menteri. Karena dapat jempol, mungkin bisa cerita kepada kami Pak Arwani, kenapa Pak Arwani pribadi, kenapa memilih untuk menggunakan mobil listrik? Di saat mungkin sebagian besar kami belum memilih untuk menggunakan mobil listrik. Mungkin bisa cerita itu dulu sebelum kita cerita mengenai koleksi. Iya, menggunakan mobil listrik memang bagian dari pilihan ya, bagian dari pilihan hidup. Ada yang dari kawan-kawan ini awalnya karena insentif non fiskal, tapi ada juga yang memang sudah berpikir ke arah bagaimana ikut berpartisipasi dalam menghijaukan lingkungan. Nah, saya termasuk yang kedua ini karena saya pernah pakai di negara lain, salah satu mobil listrik di 2016-2018, sehingga ketika pulang saya harus punya gitu. Ternyata harga kan tadi memang masih mahal, begitu keluar yang lebih murah saya baru bisa beli begitu Mbak. Wah,
Kayaknya saya masuk kelompoknya Pak Arwani nih. Kita tunggu yang lebih murah lagi deh dari Pak Arwani. Saya mau transisi, bantu untuk berkontribusi untuk transisi energi. Salah satunya dengan membeli mobil listrik. Tapi nanti masih nabung. Pak Arwani, mungkin Anda bisa cerita koleksi ini kemudian Pak Arwani berarti bertemu dengan lebih banyak lagi sosok-sosok, figur-figur yang punya visi yang sama dengan Pak Arwani di koleksi. Bapak bisa cerita bagaimana kiprah koleksi selama ini? Iya, jadi mungkin saya koreksi dulu ya. Koleksi kalau kita dipanjangkan itu komunitas mobil elektrik Indonesia. Mobil Nah, elektrik kita sudah Indonesia. hampir ya elektrik Indonesia. Kita sudah hampir 2 tahun berkiprah di Indonesia. Jadi kita termasuk generasi pertama yang sejak adanya Perpres 55 kemudian semangat untuk ikut membeli mobil listrik. Nah, setelah membeli mobil listrik, kita sering bertemu di forum-forum media sosial. Kita punya visi yang sama, misi yang sama. Kemudian kita tergabung dan kemudian kita sepakat membentuk perkumpulan. Alhamdulillah kita satu-satunya perkumpulan yang sudah berbadan hukum dan kita juga aktif di kegiatan-kegiatan ini, Mbak. Oke, sudah berbadan hukum, wow. Betul. Ya, Pak kita Arwani. Yes. Ya, dilanjutkan dulu Pak Arwani. Kita sudah yang aktif sekitar 120-an orang yang aktif dalam kampanye untuk penggunaan mobil listrik atau moda transportasi berbasis baterai. Oke, saya koreksi tadi ya, berarti komunitas mobil elektrik Indonesia. Oh iya ya, Yes. itu dari elektrik. Wah, ini salah nih kita harus koreksi. Komunitas mobil elektrik Indonesia. Pak Arwani, mumpung masih ada kita berkesempatan bertemu melalui udara dengan Menteri Perhubungan, mungkin ada yang mau Anda tanyakan kepada Pak Budi Karya? Ya Pak Menteri. Jadi keberadaan kami koleksi ini memang pertama sebagai forum silaturahmi di antara pemilik, pengguna, pemerhati mobil listrik. Kemudian yang kedua, kami juga memang menjadikan koleksi ini sebagai forum sharing dan berbagi pengetahuan dan pengalaman kami menggunakan mobil listrik. Nah, yang ketiga ini sebetulnya Pak Menteri yang sangat penting bagi kami. Kami ini memang mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan percepatan penggunaan moda transportasi berbasis baterai atau mobil listrik atau motor listrik. Jadi kami melakukan advokasi dan kami juga siap menjadi mitra pemerintah dalam ikut juga merumuskan kebijakan-kebijakan dan mensukseskan elektrifikasi moda transportasi di Indonesia. Oleh karena itu Pak Menteri, sebetulnya kami ada satu hal yang perlu mungkin harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam kaitannya dengan transisi ini untuk mensukseskan program elektrifikasi moda transportasi. Jadi stakeholder yang ada di dalam program ini banyak kan Pak Menteri. Ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kemenko Marves dan SDM dan lain sebagainya, Pak. Nah, kami memang salah satu sisi advokasi kami belum melihat perlu adanya satu tim yang melakukan evaluasi terhadap suksesnya program ini. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Christian terkait dengan harga mobil listrik yang justru semakin mahal. Harapan kami sudah 2 tahun, 3 tahun, terutama setelah Perpres ini jalan, mudah-mudahan kami berharap lebih murah gitu. Nah, kami sudah benchmarking ke beberapa negara terhadap mobil-mobil yang dijual di Indonesia dan perbandingannya di beberapa negara ternyata kita sangat mahal. Dari berbagai merek kita sangat mahal sehingga masyarakat kita belum tertarik dan tidak terjangkau untuk berminat membeli mobil listrik. Barangkali mungkin itu Pak Menteri yang menjadi harapan kami para pemilik, pengguna maupun calon pengguna pemilik mobil listrik. Nah, sama nih suaranya sama saya Pak Menteri. Harganya masih tinggi dan ternyata Pak Arwani cerita ya kalau dibandingkan negara-negara lain kita masih lumayan mahal.
mungkin tengah ada kebijakan yang tengah digodok untuk membuat kami bisa beli mobil listrik dengan harga yang lebih rendah dibanding sekarang, Pak Menteri? Jadi pertama saya mengapresiasi Pak Arwani voluntary ya sebagai ketua ya asosiasi, dan bagi saya itu satu kegembiraan. Satu kali kita bikin touring ya, nggak usah jauh-jauh, tapi kegembiraan itu pasti kita bisa rasakan bersama. Kemarin hari Minggu saya touring naik Vespa di sekitar Jakarta, touring Vespa yang konversi. Nah itu bersama Menteri SDM, bersama Gubernur DKI, bersama Pak Muldoko, menunjukkan pemerintah itu concern tentang mobil atau motor listrik. Dan apa yang ditanyakan sebenarnya itu juga menjadi aim kita, menjadi tujuan kita. Karena memang ini belum bisa terjadi karena economic of skill-nya belum tercapai. Nah oleh karenanya sekarang ini beberapa merek sudah akan diproduksi dalam negeri. Di dalam negeri. Dalam negeri. Artinya harganya bisa lebih terjangkau dibanding sebelumnya. Dan untuk diproduksi dalam negeri kita mensyaratkan juga TKDN itu harus mendekati 50%. Nah, insya Allah dalam tahun depan itu harganya akan signifikan menurun. Oke, Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin sebagian masyarakat nggak tahu tuh TKDN apa. Mungkin Bapak bisa cerita TKDN itu apa? Hubungannya dengan harga apa? Satu, TKDN itu adalah bagian komponen dari dalam negeri. Jadi katakanlah bagian tertentu pintu dibuat dalam negeri atau sasis dibuat dalam negeri. Nah itu harus 50%. Itu menjadi satu keharusan. Sehingga pada saat kita melakukan satu produksi, satu sisi kita memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, tapi one day ini menjadi satu keunggulan karena negara tetangga kita belum mulai. Jadi kita bisa ekspor nanti. Menjadi pelopor ya? Jadi pelopor. Kita bisa ekspor ke mereka, ke negara-negara tetangga. Wow. Pada saat kita mencapai satu skala ekonomi yang baik. Ya. Ingat bahwa populasi kita banyak, sehingga kemungkinan daripada pasarnya juga baik. Oke. Saya mau pertajam lagi tadi, saya mau bantu Pak Arwani untuk dapat jawaban dari pertanyaannya. Jadi kapan kira-kira harga mobil listrik lebih murah lagi di Indonesia? Mungkin Bapak bisa sebut tahun depan, beberapa tahun lagi. Saya pikir tahun depan sudah akan tahun lebih depan? Murah. Wow. Apa? Satu, pabriknya mulai berproduksi. Yang kedua, ada subsidi dari pemerintah bagi mereka yang memiliki. Jumlahnya nanti Ibu Menteri Keuangan yang tahu itu ya. Tapi motor sama mobil akan dilakukan subsidi bagi mereka yang membeli. Jadi satu sisi karena skala ekonominya memadai, besar, harganya lebih murah, TKDN-nya banyak, tetapi nanti disubsidi juga. Jadi effort pemerintah ini sangat banyak dan tujuan akhirnya kita tidak saja sebagai pengguna, secara makro Indonesia juga sebagai pengekspor mobil listrik. Oke, Indonesia bisa menjadi pengekspor mobil listrik dan itu bisa menjadi sumber pendapatan negara juga. Tadi juga bisa menjadi meningkatkan daya serap. Jadi mungkin bagi Anda yang nganggur mungkin bisa ikut bekerja, jadi bisa dapat pekerjaan karena sebagian besar spare part-nya diproduksi dalam negeri. Pak Arwani juga mungkin ini menjadi pertanyaan sebagian besar. Anda mungkin punya pengalaman mengenai infrastruktur pendukung mobil listrik. Kalau punya mobil listrik itu kalau mobil konvensional kan SPBU hampir di setiap titik di jalanan di seluruh Indonesia mungkin. Tapi mobil listrik bagaimana? SPKLU itu bagaimana? Iya, infrastruktur untuk mobil listrik kan kita ada yang punya pribadi di rumah. Jadi rata-rata setiap pembelian mobil listrik kita mendapatkan portable charging, kemudian wall charging. Nah, so far untuk penggunaan di dalam kota memang kita tidak ada masalah apapun. Artinya sepanjang range-nya itu antara 300 km
kita tidak ada problem untuk menggunakan daily use. Memang kita baru ketemu problem itu kalau kita sudah keluar kota, antar provinsi yang sudah di atas 300 km. Maka kita tentunya memerlukan infrastruktur yang disebut dengan SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Nah, alhamdulillah sih Pak Menteri, kami sebelum Pak Menteri kemarin ke Bali 20 mobil yang dari Kemenhub, kami koleksi sudah memulainya. Kami sudah mencoba rute Jakarta-Bali tanggal 7 Juli. 7 Juli kami memulai kegiatan e-mobility day dengan PLN. Jadi kita mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik baik motor maupun mobil dari Jakarta ke Bali, dan kami tidak mengalami problematika sepanjang perjalanan. Kami bisa melakukan pengisian meskipun karena jumlah SPKLU-nya masih terbatas, kami masih melakukan antrian tidak bisa melakukan pengisian bersama-sama. Dan kami juga terus mendorong PLN agar segera melakukan pemerataan, terutama besaran atau kapasitas SPKLU terpasang, dan beberapa titik yang sudah kami juga selaku user sudah mengusulkan kepada PLN mulai dari Jawa Barat, dari Banten sampai ke Bali yang sudah kami alami. Dari jalur tengah, jalur selatan kita sudah mengusulkan kepada PLN selaku user dan PLN selaku pemasangnya gitu yang punya SPKLU, dan insya Allah untuk tahun depan pasca G20 sudah lebih banyak lagi daripada kemarin kita melakukan perjalanan ke Bali. Insya Allah sudah banyak dan jangan khawatir lah. Kami sudah mengalami itu, Jakarta Bali tanpa problem. Kita sudah kita harapkan melakukan touring pendahuluan. Sudah berhasil Jakarta Bali, tapi kita harapkan di daerah-daerah lain di Indonesia juga semakin tersedia infrastruktur, maupun tentu tidak hanya Kementerian Perhubungan sendiri, tapi semua stakeholder yang punya kontribusi untuk itu. Pak Arwani, semoga kita bisa ngobrol banyak di lain kesempatan, tapi senang sekali Bapak bisa berbincang langsung dan bertanya langsung pada Pak Menteri. Pak Menteri juga bisa tahu bahwa saat ini sudah ada komunitas mobil elektrik Indonesia yang dengan semangat kebersamaan untuk mengkampanyekan kita bertransisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Pak Arwani, Anda sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di obrolan malam edisi kali ini. Sama-sama. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Saya jeda. Usai jeda saya akan kembali ngobrol dengan Pak Menteri, karena pertanyaannya adalah usai KTT G20 kita lihat secara demonstrasi menggunakan mobil listrik, konkretnya selanjutnya apa kira-kira? Kita nggak berhenti sampai di situ kan Pak Menteri? Pak Menteri sudah ngangguk-ngangguk. Jawabannya lebih lengkap di obrolan malam sesaat lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Mobil ini untuk kamu, karena kamu saja bertransaksi dengan BNI Mobile Banking. Kumpulkan poin, lalu tukar jadi kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Transaksi sukses, hadiah makin dekat. Pak Dokter? Saat terbaik untuk bertemu dokter lagi bukanlah di rumah sakit. Untuk itu, tim dokter Siloam melakukan pemeriksaan dan diagnosis yang cermat agar Anda pulih lebih cepat. Siloam Hospitals, yang berarti segera kembali.
Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Saya masih bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Saya tadi sebelum jeda bertanya, ini pertanyaan yang ada di kepala kita semua. Setelah KTT G20 secara demonstratif kita pakai mobil listrik, ke depannya, konkretnya dalam waktu dekat, apa yang bakal dilakukan oleh pemerintah, setidaknya melalui Kementerian Perhubungan, untuk kita mengakselerasi transisi energi setidaknya satu melalui penggunaan mobil listrik, termasuk untuk transportasi umumnya, Pak ya? Ya. Jadi pertama kali kita mendapatkan suatu perintah. Jadi ada instruksi Presiden untuk penggunaan kendaraan listrik untuk kementerian dan lembaga. Inpres nomor 7 tahun 2022. Betul. Kami punya visualnya, kita tunjukkan kepada pemirsa apa sih sebenarnya isi dari instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022, sembari Pak Menteri menjelaskan. Jadi mobil-mobil dinas itu harus memakai mobil listrik. Siokianya. Karena memang tidak semua KL punya anggaran. Tapi saya punya clue yang baik bahwa kalau memiliki mobil tidak harus membeli, tapi bisa leasing. Leasing, own, after certain period. Nah itu bisa dilakukan sehingga setahun per tahun itu kita tidak mengeluarkan uang yang banyak, dan kita sudah lakukan di Kementerian Perhubungan. Jadi singkat kata, kalau mengenai strategi udah ada payung hukum, ya tentu saya menghimbau dong kepada teman-teman dari kementerian lain, lembaga lain, ayo beli. Kita udah punya 30, nanti tahun depan tambah lagi. Nah kalau ada 100 KL, sudah berapa jumlah yang banyak. Yang kedua, kita memang mengakselerasi penggunaan kendaraan umum dengan listrik, yaitu bis, taksi, dan motor, ojol. Ya. Nah, mengapa mereka menjadi pioneer? Satu, mereka itu tersentralisir di beberapa tempat, sehingga mengenai charging kan nggak masalah. Kedua, CAPEX-nya memang relatif tinggi, tapi OPEX-nya, biaya operasi murah, dan itu dinikmati oleh pengendara. Ya. Pada akhirnya balik lagi ke kami ya, sebagai pengguna. Yang ketiga, kami melakukan suatu finding ya, seperti Pak Arwani, kelompok-kelompok ya. Pak Arwani di mobil, saya berapa bulan yang lalu ketemu pemuda-pemuda Vespa lama dikonversi. Secara mandiri, dimodifikasi istilahnya. Modifikasi, konversi. Ke listrik ya? Ya, ke listrik. Jadilah itu motor konversi, dan itu suatu inisiasi kan. Kita bayangin motor di Indonesia itu udah 133 juta. Wow, banyak sekali. Banyak sekali. Hampir separuh kita ya, separuh penduduk kita ya. Jadi kalau kita semuanya baru, mungkin tidak mudah juga gitu. Maka inisiasi konversi ini menjadi suatu inisiatif. Saya membeli, dan kemarin minggu kita touring di Jakarta, terus tunjukkan masyarakat bahwa ini lapangan kerja, ini suatu ide yang baik, ini natural dari masyarakat. Nah kalau masyarakat ini ada Pak Arwani, ada elders namanya gitu ya, ada macam-macam, itu pasti ada suatu kumulasi masyarakat ikut serta. Nah kami lakukan itu semuanya. Ini berarti Pak Menteri mau bilang bahwa transisi energi, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita kita menggunakan mobil listrik, dan itu butuh kontribusi dari kami semua. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, karena kan nggak hanya kebijakan, tapi kebijakan juga perlu untuk disosialisasikan. Mungkin Bapak bisa cerita mengenai itu. Ya, jadi satu yang ilmiah. Kami menggandeng universitas, untuk setiap universitas mengadakan seminar, mengadakan talk show, agar pemikir-pemikir ini mindsetnya sama, bahwa namanya mobil listrik itu keniscayaan. Lalu nggak cukup itu, masyarakat umum kan,
masyarakat umum ini kan biasanya tergantung dia lihat apa, bagaimana kita membuat tontonan itu. Dan kita juga undang kemarin Andri Taulani kita ajak. Key opinion leader, para public figure untuk bisa public menyosialisasikan itu ya. Nah, kita secara rutin mengadakan pameran-pameran, baik dilakukan oleh dealer maupun kita. Dealer mengadakan ada pameran waktu itu, saya yang membuka. Tapi ada juga kelompok-kelompok kita ajak, sehingga masuk ke masyarakat, masuk dalam Car Free Day, mereka lihat apa yang dilakukan itu. Ternyata seorang Andri atau seorang pelaku-pelaku konversi itu anak muda. Wow. Anak muda yang lifestyle-nya itu anak muda banget gitu loh. Tapi mau mengorbankan waktunya untuk berdedikasi itu. Bahkan nanti ada touring dari mereka bulan Februari, mereka mau ke Swiss. Menggunakan motor listrik. Ya. Butuh sosialisasi, tapi senang mendengarnya ketika Pak Menteri punya cerita bahwa tidak hanya kelompok usia tertentu, tetapi juga anak-anak muda yang sudah mulai muncul kesadarannya untuk menjaga bumi kita, tempat kita bersama-sama tinggal, hidup, dengan cara setidaknya langkahnya adalah dengan bermigrasi menggunakan kendaraan listrik, itu mobil, motor atau transportasi umum dengan menggunakan listrik. Bahan bakar konvensional kita tinggalkan lah karena tidak ramah lingkungan. Pak Menteri, saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Bapak sudah hadir di episode perdana obrolan malam. Edisi kali ini cerita banyak mengenai keberhasilan di balik cerita di balik layar yang kita lihat. Kami bangga sekali Pak Menteri. Kami mau mengucapkan terima kasih sudah sangat-sangat berkontribusi untuk menyukseskan KTT G20. Kami semua sangat bangga. Pak Menteri sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Saya juga terima kasih kesempatan untuk mensosialisasikan kendaraan listrik. Sama-sama. Kita senang bisa hadir dan menggunakan frekuensi publik untuk bicara hal yang sangat penting. Saya juga mengucapkan terima kasih spesial untuk Anda, pemirsa, sudah menyaksikan obrolan malam edisi perdana kali ini. Saya Fristian Grich, saya besok akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan narasumber-narasumber pilihan kami. Terima kasih sudah menyaksikan kami. BTV Bersatu Menginspirasi. Sampai jumpa.